A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini puasa pertama kita mulai haji kitab apa? Kitab Arba'in Nawawi. Semoga nanti kita bisa menghatamkan kitab Arba'in Nawawi ini. Ini kitab hadis ya. Ini kitab hadis. Sama-sama nanti kita khatamkan sampai akhir. Sebelum Ustadz mulai ngaji, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kitab Arba'in Nawawi ini, ya, jelaskan dulu. Ini dikarang oleh yang ditulis oleh siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu namanya siapa aslinya? Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Oke, nama beliau adalah Yahya, bukan Mas Yahya ya. Tapi nama beliau adalah Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Beliau ini dilakopi, apa lakop itu? Lakop tahu? Julukan. Beliau ini dijuluki dengan Muhyiddin. Apa? Muhyiddin. Beliau ini gelarnya Muhyiddin, luar biasa. Orang yang menghidupkan agama. Karena kenapa beliau mendapatkan gelar Muhyiddin? Karena beliau ini kalau bahasa kuliahan itu peneliti. Karena beliau adalah mentahrir mazhabnya Syafi'i. Beliau meneliti mazhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan juga disebutkan ada tadi di belakang tadi An-Nawawi, Syarafuddin An-Nawawi. An-Nawawi itu adalah apa? Ini sebuah nisbat ya, sebuah nisbat. Nisbat itu ya nisbat. Dinisbatkan kepada daerah desa beliau, tempat beliau lahir. Kalau nanti ada orang BMJ yang alim, Al-BMJU. Nah, keren kan? BMJ terkenal. Kalau tunggang nanti ada orang alim ya, Al-Tunggangiyu. Nah, itu lucu tapi. Nah, ini An-Nawawi ini adalah lahir di Nawa.
ada Korea di daerah Damaskus, ya. Ada desa di daerah Damaskus sana. Nah, ini. Dan beliau ini lahir pada bulan Muharram. Ingat, lahir pada bulan Muharram. Tahun berapa? Tahun 630 Hijriah. Ya, tahun 630 Hijriah. Dan juga ada kil yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa tahunnya itu wa ihda wasalasin, yaitu adalah 631. Nah, tapi yang masyhur itu adalah 630 bulan Muharram. Nanti bisa cerita sedikit terkait masalah Imam Nawawi ini. Ya, Imam Nawawi ini beliau ini sangat luar biasa. Karena kenapa kok sangat luar biasa? Karena pertama, beliau ini sangat wiroi. Apa wiroi itu? Berhati-hati. Menjaga dari sesuatu yang haram, juga yang makruh. Nah, ini wiroi. Dan juga beliau ini zuhud. Nah, zuhud itu ya enggak kok wong kere orang, ya. Zuhud itu ya punya harta, akan tapi hartanya cuma di tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati. Kalau kita enggak punya uang 5.000 saja, kredit gua ku iki. Oh, ini cuma koncona ku. Enggak boleh ya. Apa namanya itu? Kita kadang-kadang itu sering punya sesuatu itu kita masukkan ke dalam hati kayak ini milik kita. Wah, udah milik kita seutuhnya. Nah, orang-orang yang zuhud itu enggak menganggap harta itu cuman titipan. Nah, dan juga beliau ini sabirun ala khusyunatil aish. Imam Nawawi ini semasa hidup beliau ini termasuk yang apa namanya? Termasuk yang sulit kehidupannya. Masuk sulit kehidupannya. Kayak santri lah. Sulit. Dan juga beliau ini meninggalkan sesuatu yang lezat-lezat, yang enak-enak. Jadi kalau yang enak-enak itu beliau tinggalkan. Nah, di sini juga terangkan dalam kitab apa namanya? Kitab Jawahir ini. Wa kana la yakulu fil yaum wa lailah illa aklatan wahidah ba'dal isya. Beliau ini makan itu kalau sehari semalam itu makan cuma sekali. Makan cuma sekali. Wala yashrab ila syurbatan wahidatan inda sahar. Dan juga beliau ini kalau minum sekali juga dalam sehari semalam pas waktu sahur. Minum cuma waktu sahur, makannya cuma pas waktu maghrib. Nah, ba'dal isya beliau makan ba'dal isya. Cukup setiap hari seperti itu. Dan juga beliau tidak pernah walam yajma' baina idamaini atau udamaini atau idamaini. Beliau tidak pernah mengumpulkan dua lauk. Kalau kita tidak, ayam ada, tempe ada, apa lagi? Martabak. Mana ada yang pakai martabak? Jadi kalau beliau ini tidak pernah mengumpulkan dua lauk ketika makan. Satu lauk aja, kalau tempe baik. Tempe aja, ikan aja. Kalau kita kadang-kadang numpuk, kalau masya Allah luar biasa beliau. Nah, dan juga beliau ini termasuk keramat luar biasa yang ngarang kitab ini loh, yang nulis kitab ini loh. Arba'in Nawawi ini keramat. Apa keramatnya? Beliau ini diantaranya keramat beliau ini telunjuk kiri beliau. Ya, telunjuk kiri beliau ini ketika beliau menulis kitab, memang ketika itu tidak ada lampu. Ketika beliau menulis kitab, telunjuk beliau ini bercahaya, menimbul adanya cahaya, sehingga ketika beliau walaupun tidak ada lampu yang bisa menerangi di sekitarnya,
ternyata telunjuk beliau ini bercahaya dan terang, akhirnya beliau bisa menulis dengan tangan kanannya. Makanya saya sebutkan anna sababa tayadi al yusra atau aslahu hina hina faqida waqta tasnif ma yusarrijuhu. Jadi ketika tidak ada lampu, telunjuk beliau ini bisa menjadi lampu. Memang luar biasa, ini kekeramatan romah ya. Tapi kita ngaji tidak usah cari keramat ya, usah cari keramat. Istiqomah saja insya Allah lebih jauh dari keramat. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Nah itu. Dan juga Imam Nawawi ini sering bermuzakarah dengan Nabi Khidir. Sering muzakarah dengan Nabi Khidir. Pernah ketemu Nabi Khidir? Pernah. Bapak Khidir itu. Nah, Nabi Khidir pernah ketemu. Nah, jadi beliau ini Imam Nawawi sering ketemu dengan Nabi Khidir, bermuzakarah tentang ilmu. Nah, ini. Dan yang terakhir beliau ini Imam Nawawi ini wafat pada tahun 676. Tadi lahir 630. Wafat pada tahun 676. Berarti umur beliau berapa? 46 tahun. Nah, jadi dengan umur 46 tahun ini beliau ngarang kitab banyak, luar biasa. Dan ini terkait masalah tentang sekilas tentang beliau, tentang Imam Nawawi. Baiklah kita mulai masuk ngaji. Semoga nanti kita awali pada siang hari ini dan istiqomah sampai khatam, amin ya rabbal alamin. Mulai dari mukadimah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji. Iku lillahi iku tetap keduwe Allah. Iku lillahi iku tetap keduwe Allah. Iku lillahi iku tetap keduwe Allah. Rabbil alamina. Rabbil alamina kang mangirani
wong alam kabeh. Rabbil alamina utawa maknane ngeten. Boleh Rabbil alamina kang mangerani wong alam kabeh utawa kang miliki wong alam kabeh. Sudah? Ya. Qayyumis samawati kang jumenengi pira qayyumis samawati kang jumenengi pitu pira-pira langit. Qayyumis samawati kang jumenengi pitu pira-pira langit. Qayyumis samawati kang jumenengi pitu pira-pira langit wal ardina lan pitu pira-pira lapis bumi. Ya. Itu bumi kok dikira bumi nek itu ora. Maksudnya adalah 7 lapis bumi, bukan 7 bumi. Nanti mudabbiril khalaiqi zat kang ngatur pira-pira makhluk. 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 Ajma'ina halih sekabehane. Ajma'ina halih sekabehane. Ajma'ina halih sekabehane. Ajma'ina halih sekabehane. Ba'ithir rusuli zat kang ngutus pira-pira rasul. Ba'ithir rusuli zat kang ngutus pira-pira rasul. Ba'ithir rusuli zat kang ngutus pira-pira rasul. Sholawatuhu utai pira-pira rahmat ta'zimi Allah. Sholawatuhu utai pira-pira rahmat ta'zimi Allah. Sholawatuhu utawi pira-pira rahmat ta'zimi Allah. Sholawatuhu utawi pira-pira rahmat ta'zimi Allah. Wa salamuhu lan rahmat salami Allah. Wa salamuhu lan rahmat salam Allah. Wa salamuhu lan rahmat salami Allah. Utawa maknane lan penghormatane Allah. Boleh tahiyyatu. Wa salamuhu lan rahmat salami Allah iku alaihim iku tetap ingatase ar-rusul iku alaihim iku tetap ingatase ar-rusul iku alaihim iku tetap ingatase rusul. Allah ngutus rusul ilal mukallafina maring pira-pira wong mukallaf. 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 Tujuane apa? Lihidayatihim krono aweh pitudih rasul maring mukallaf. Lihidayatihim krono nuduhake rusul ing mukallafun tadi. Lihidayatihim krono nuduhake rusul ing mukallafun ing mukallafin.
wa bayani syara'i'id din, lan jelasake pira-pira syariat agama. Wa bayani syara'i'id din, lan jelasake pira-pira syariat agama. Wa bayani syara'i'id din, lan jelasake pira-pira syariat agama. Bidalaili kelawan pira-pira dalil, bidalaili kelawan pira-pira dalil, al qat'iyyati kang pasti, al qat'iyyati kang pasti. Nanti bisa jelaskan nanti. Maksud al-qat'iyyah itu yang tidak bisa dibantah oleh musuh. Ya, dalil-dalil yang musuh itu membantah sangat sulit, tidak bisa membantah. Wa wadihatil barahin, wa wadihatil barahin, ini adalah idhofah sifat kepada yang disifati. Ya, idhofah sifat kepada yang disifati. Bagusnya harus seperti ini kalau apa namanya itu. Kalau kita buat sifat itu al-barahin al-wadihah. Jadi dalil-dalil yang begitu jelas. Begini mana gimana? Wa wadihatil barahin, lan jelase pira-pira dalil. Mana? Wa wadihatil barahin, lan jelase pira-pira dalil. Aslinya itu al-barahin itu di belakang, wadihat itu ada al-wadihah gitu. Bagus. Jadi al-barahin itu artinya dalil-dalil, al-wadihah itu adalah yang jelas. Di sini dibuatkan idhofah menggabungkan dua kalimat, namanya idhofah sifat ilal mausuf. Ya. Nanti belajarnya di nahwu. Wa wadihatil barahin, lan jelasake pira-pira dalil. Wadihatil barahin, lan jelasake pira-pira dalil. Bentar. Lanjutkan dulu. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Ahmaduhu muji sapa ingsun hu ing Allah. Ini Imam Nawawi. Ala jami'i ni'amihi, ingatase sekabehane pira-pira nikmate Allah. Ala jami'i ni'amihi, ingatase sekabehane pira-pira nikmate Allah. Ala jami'i ni'amihi, ingatase sekabehane pira-pira nikmate Allah. Beliau muji kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Bukan hanya muji kepada Allah, wa as'aluhu, lan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah. Wa as'aluhu, lan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah. Wa as'aluhu, lan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah. Wa as'aluhu, lan nyuwun sapa ingsun hu ing Allah al-mazida ing tambahe nikmat. Al-mazida ing tambahe nikmat. Al-mazida ing tambahe nikmat. Min fadlihi saking anugerah Allah. Min fadlihi saking anugerah Allah. Fadl itu maknanya ihsan. Ihsan nih.
Min fadlihi saking anugerah Allah ai ihsani. Wa karamihi lan kemurahane Allah. Wa karamihi lan kemurahane Allah. Wa karamihi lan kemurahane Allah. Kurang dengar, Kang. Wa karamihi lan kemurahane Allah atau kemuliaane Allah. Wa karamihi lan kemurahane Allah utawa kemuliaane Allah. Bisa mana wa karamihi lan kemurahane Allah. Wa karamihi lan kemurahane Allah ai ikramih. Wa karamihi lan kemurahannya Allah. Oke. Kita jelaskan dulu, sajakan dulu. Ingat, perhatikan. Tadi kita sudah makna Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'itsir rusul salawatuhu wa salamu alaihim idal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din bid-dalail al-qut'iyyah wa wadihatil barahin ahmadu ala jami'i ni'amihi wa ashalu mazidah min fadli wa karamihi. Ingat, di sini Imam Nawawi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus belajar juga dengan beliau. Beliau saja memulai sesuatu dengan Bismillah. Nah, beliau memulai dengan Bismillah ini iqtidaan bil Qur'anil Aziz, karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Quran itu diawali dengan Bismillah. Jadi ada 30 juz dalam Al-Quran. Berapa juz? 30 juz dalam Al-Quran. Itu semua ayat-ayatnya didahului dengan Bismillah. Kecuali surah At-Taubah. Ya, kita lihat. Di dalam Al-Quran 30 juz itu diawali dengan Bismillah. Bismillah. Kecuali surah At-Taubah. Surat semuanya di dalam Al-Quran itu berapa surat? 114. Setiap surat didahului dengan Bismillah. Cuman surah At-Taubah tidak ada, berarti 113. Tidak. Tetap Bismillah di dalam Al-Quran adalah 114. Karena kenapa? Di surah An-Naml ada 2 Bismillah. Di awal dan juga pada ayat berapa?
30, 30, 31, 31 ya. Nanti dicek. Nanti ada bismillah ya. Nah, di surah An-Naml ada bismillah. Nah, berarti tetap 114 bismillah yang berada di dalam Al-Qur'an. Nah, kitab Imam Nawawi ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim karena ikut Al-Qur'an. Al-Qur'an saja diawali dengan bismillah. Kenapa kok kita saya tidak diawali dengan bismillah? Terus wa amalan bi hadis, karena juga mengamalkan hadis. Ya, karena mengamalkan hadis. Apa hadisnya? Kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam au aqta. Nah, barang siapa yang memulai sesuatu hal-hal yang baik yang dianggap baik oleh syariat kok tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa ajdam, maka bagaikan orang berpenyakit jizam. Jizam itu penyakit. Maksudnya apa? Nakisun wa qalilul barokah, maka sedikit sekali berkahnya. Kok ada sesuatu tidak dimulai dengan bismillah, sesuatu yang baik menurut syariat, kok nggak diawali dengan bismillah, maka sedikit sekali keberkahannya. Walaupun secara penglihatan kita, wah sempurna, wah apalah nih 30 juz, wah wapi, tapi dia tidak pernah ngawali dengan bismillah contohnya. Ingat, memang secara zahir, secara hissi, secara tampak itu sempurna, akan tetapi la yatimmu makna. Tetapi secara maknanya, secara batinnya tidak memiliki banyak berkah. Makanya awali dengan bismillah. Dan jangan lupa juga di kitabnya ditulis juga bismillah. Kalau usahakan dalam keadaan berwudu ya. Berwudu. Karena kenapa? Terangkan dalam hadis juga, idza katabtum kitaban, ketika kamu hendak menulis kitab, menulis buku pelajaran, faktubu fi awwalihi, maka tulislah di awal tadi bismillahirrahmanirrahim. Setelah ditulis, jangan ditulis saja. Setelah ditulis, wa idza katabtumuha, ketika kamu telah menulis yang nama bismillah tadi, faqra'uha, dibaca. Ya, sudah wudu, bagus-bagus, punya kitab kesayangannya, ditulis bismillahirrahmanirrahim. Setelah nulis, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Selama bismillah itu masih ada di dalam kitabnya, maka itu akan selalu memberikan keberkahan kepada kalian. Nah, itu ya, ditulis, dibaca, dibaca. Bismillah ini luar biasa. Lihat sampai Arab turu maca bismillah gak? Hah? Maca? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Bismika amu tu. Amu tu. Oke. Tetapi itu diawali dengan bismillah juga. Nah, tapi kalian mendapatkan faedah nanti. Ini ada faedah yang luar biasa, termasuk keistimewaannya bismillahirrahmanirrahim. Nanti jangan lupa dibaca. An-naman talaha indan naum, barang siapa yang hendak tidur, baca bismillah sebanyak 21 kali. Ihda wa isyrina marrotan. Berapa? 21 kali. Ingat, kalau kita hendak tidur, baca pertama bismika Allahumma ahya bismika amut, terus bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Maka ketika kita membaca bismillah 21 kali tadi, ingat, aminatil kalailah, maka aman pada malam hari itu minasyaiton, dari syaiton. Kadang-kadang yang putri kadang-kadang diganggu setan mimpi, ada? Ya ketindihan aku, ketindihan.
Ada. Makanya baca bismillah. Putra yang ngono sama. Putra kadang-kadang mimpi lu Allah, ya Allah, itu diganggu setan. Setan ya bukan manusia, ya. Setan manusia beda. Kang Rozi ya, ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali, maka malam hari itu terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Dan juga wa min mautil fajaah, dan juga terhindar dari mati mendadak. Terhindar dari mati mendadak. Jadi kalau kita membaca bismillah sebelum tidur, maka kita tuh insya Allah tidak akan mati mendadak. Maka pasti kita persiapan. 12. Ya, persiapan. Lah ini tidak akan mati mendadak. Makanya hati-hati ya kalau ada yang mati mendadak. Lagi mau lu lagi melbu kamar kok wis hilang ruwe. Lain. Berarti ya jarang mau bismillah, tapi ya pedoman kita sendiri aja. Wa amina baituhu minas sariqah, dan aman rumahnya pada malam hari itu dari kemalingan. Aman rumahnya dari kemalingan. Ibarat yang pondok berarti aman. Kain, santri-santri sering dipakai lah. Nah, kan kadang-kadang dihindangi, dikunjungi sama orang tuanya, punya jajan banyak. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Muga jajan ora kecolongan koncoku. Nah, aman, ora iso nyolong koncone. Aman dari sariqah, aman dari kemalingan. Sampai sering kemalingan tuh gara-gara apa? Gara-gara jarang baca bismillah. Ya, jarang baca bismillah, maka baca bismillah sopo sing duwe jajan akeh kok didangi wong tuane berarti bingung kok koncone. Arep teko nang lemari niku. Gak situ dah. Balik. Pas teng jowo kok. Wah, aku luwe arep mangan. Teko lemari ne. Gak situ lah. Nah, seperti itu. Pernah ada cerita jadi Robi'ah al-Adawiyah. Ada cerita Robi'ah al-Adawiyah. Tahu Robi'ah al-Adawiyah? Siapa? Wali perempuan yang luar biasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada pencuri, pencuri datang pengen mencuri barang-barang yang ada di dalam rumahnya Robi'ah al-Adawiyah. Ketika pencuri itu datang masuk ke rumahnya Robi'ah al-Adawiyah, diambil barang-barang berharganya Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah lagi tidur istirahat. Tapi waliyun min auliyaillah, waliyah min auliyail, wali takwa ya. Nah, ketika maling tadi sudah mengumpulkan barang-barang mewah dari Robi'ah al-Adawiyah, ternyata maling sudah ngambil semua tadi, hendak pergi. Akhirnya apa? Hendak pergi, padahal sudah jelas pintunya di sini. Ketika hendak sampai ke pintu itu, pintunya mana ya? Pintunya mana? Bingung. Sana sini pintu tadi. Dari pintu. Akhirnya bingung, keliling-keliling. Mana pintunya? Akhirnya apa? Pencuri tadi bingung, akhirnya dilepaslah barang-barang mewah, baju-baju Robi'ah Adawiyah tadi. Padahal Robi'ah Adawiyah sedang tidur. Lepas. Itu pintu. Akhirnya diangkat lagi. Terus, mana pintunya? Iya, pencuri itu ketika sampai ke pintu itu, padahal di sini pintu tadi. Berkali-kali seperti itu. Akhirnya apa? Ada suara tanpa rupa, ya, ada suara tanpa rupa berbunyi. Hei maling. Belum mana ketawa. Hei maling. Engkau mencuri barang seseorang yang mencintai diriku katanya. Terus walaupun dia tidur, namun
sesuatu yang dicintainya tidak bakal tidur. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rabi'ah Adawiyah itu tidur, Allah tidak tidur, selalu mengawasi. Wah, kata suara itu, walaupun orang yang mencintai tidur, akan tetapi yang dicintai tidak pernah tidur. Nah, kata suara itu. Akhirnya apa? Dilepas. Kalau dalam suara itu, kalau engkau hendak keluar dari rumahnya, maka kembalikan barang-barang Rabi'ah Al-Adawiyah. Akhirnya semenjak itu diletakkan kembali barang-barang, dikembalikan barang-barang itu, lalu tampak pintu lagi. Gara-gara itu orang pencuri tadi taubat. Loh, orang tidur bisa mentaubatkan orang yang melek. Kalau kita, waduh, melek mengkafirkan orang tidur, nah, bahaya ya. Bahaya. Tuh. Orang yang tidur, ingat tadi, karena bertakwa. Makanya baca bismillah. Ya, nah, makanya kita juga kalau kita baca bismillah itu bingung orang mau mencari maling apa barang-barang kita. Sampai di lemari kok angel ya. Pesan gak dipuji ya, nah. Ya baca bismillah biar aman dari kemalingan pada malam hari itu. Jam berapa, Gus? Selesai jam? Tidak. Wah, iya. Tahu lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan juga ingat tadi, beliau mulai dengan bismillah. Kita harus mulai juga dengan bismillah. Dan juga jangan lupa, beliau juga setelah bismillah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Juga sering mengucap hamdalah. Karena kenapa? Alhamdulillah itu sangat penting. Karena kenapa? Innallaha yuhibbul hamda yuhmadu fi bihi liyusiba hamidah. Ada juga ada hadis itu hamdulillah amanun lin ni'mati min zawaliha. Kalau kita sering baca alhamdulillah, berarti kita mengamankan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mengucap alhamdulillah, berarti kita sudah mengunci, mempermanenkan barang yang telah diberi oleh Allah. Berarti nggak bakal hilang, ya nggak bakal hilang. Contoh, punya pena baru, punya kitab baru, alhamdulillah seiso ngaji, maka barang ini akan Allah amankan kepada kita dan juga bahkan Allah tambah. Berarti kalau orang membaca hamdalah, berarti ia telah mengamankan, mengunci nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk tidak bisa hilang. Bakal hilang. Nah, bahkan ditambah malah. Nah, lanjut. Lanjut mana ya? Wa ashadu lan nyekseni sapa ingsun wa ashadu lan nyekseni sapa ingsun, maknanya itu saya meyakini, saya tunduk dan patuh Allah ing sak temene kelakuan ing sak temene kelakuan ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran iku maujud
utawa ngenten mawon. La iku la ilaha wis ngono ae. La ilaha iku la ilaha ora ono zat kan hak den sembah iku maujud. Ya, maksudnya aila ma'buda bihaqqin. Iku la ilaha ora ono zat kang hak dan sembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Kejaba Gusti Allah. Illallahu kejaba Gusti Allah yang mana Allah itu wajib wujuduh. Al wajibu wujuduh. Wujud dan bangkoan. Allah itu wajib adanya. Al wahidu kang moho izin. Al-wahidu kang moho izin. Al-wahidu kang moho izin. Izin itu Maha Esa. Maha Esa baik zatnya maupun sifatnya maupun af'al-af'alnya Allah. Tidak ada yang setara, sepadan dengan Allah. Al-wahidu kang moho izin. Yang Maha Esa Al-Qahharu. Al-Qahhar. Qahhar itu maknanya itu adalah maqhur tahta qudrati. Berat bentar. Al-Qahharu kang moho makso. Iya. Ingat. Apa bahasanya, Bis? Nyerang. Al-Qahharu kang moho nyerang. Nah, ini bahasa Jawanya. Bukan menyerang. Nyerang. Nyerang itu yang maha maksa. Maksudnya apa? Ini loh maksudnya. Al-Qahhar itu sifat Allah, ya. Allah itu alladzi la mawjuda illa wa huwa maqhurun tahta qudratihi, musakharun bi qada'ihi, ajizun fi qabdatihi. Nah, ini. Berarti maksudnya adalah sesuatu itu berada di bawah kekuasaan Allah. Nah, itu. Kalau bahasa Jawanya nyerem. Ya. Sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah. Sesuatu itu di bawah ketetapan Allah. Sesuatu itu berada dalam genggaman Allah. Kalau dalam genggaman Allah terserah Allah enggak? Nah, iya, berarti Qahhar. Nah, ya itu bahasa kasar, guys. Enggak enak lah ya. Nah, sakar PDW, tapi ya seperti itulah. Al-Qahhar yang maha maksa. Terus Al-Karimu. Al-Karimu kang moho mulya. Al-Karimu kang moho mulya. Al-Ghaffaru kang akeh pangapurane. Al-Ghaffaru kang akeh pangapurane. Al-Ghaffaru kang akeh pangapurane. Al-Ghaffaru kang akeh pangapurane. Ya. Nah, sampai situ dulu ya. Berarti Al-Ghaffar. Ada apa namanya kaul ulama itu. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini ada ulama mengatakan bahwa barang siapa yang memperbanyak baca Astaghfirullah innahu kana ghaffara apa? Astaghfirullah innahu kana ghaffara apa enggak? Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Barang siapa yang ingin hartanya banyak, ingin anaknya banyak
dan ingin berkah rizkinya, maka baca ini. Astagfirullah innahu kana ghaffara fil yaum, setiap hari sebanyak 70 kali. Tuh. Kalau pengen duitnya akeh nih pondok, iya astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Nah, itu. Tapi nanti ada Al-Quran, insya Allah Al-Quran luar biasa juga. Nah ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Semoga apa-apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini semoga memberikan kasiratul barokah. Amin. Kasiratul manafi. Amin. Kasiratul masolih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduthu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal 'arifin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalam kurang lebih sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.